Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan hias yang lucu sering dipilih orang untuk dipelihara di akuarium. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang lucu untuk akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Siapa saja pasti akan setuju untuk memasukkan ikan ini ke dalam ikan hias lucu untuk akuarium. Ikan hias ini memiliki bentuk kepala yang menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Bagian inilah yang menjadi primadona bagi para pecinta ikan hias. Dari segi fisik saja, ikan mas jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan dengan ikan mas koki yang betina. Sedangkan ikan mas koki betina memiliki tubuh yang bulat dan menggemaskan. Sirip ikan mas koki jantan memiliki noda atau bercak putih dan memiliki bentuk dubur yang oval serta rata. Sedangkan ikan mas koki betina tidak memiliki bercak putih pada siripnya dan bentuk duburnya bulat serta menonjol. Ikan mas koki menyandang nama ilmiah Carassius auratus dan termasuk ke dalam ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes yang berasal dari Asia Timur lalu menyebar ke belahan dunia lain lewat jalur perdagangan hingga hadiah untuk bangsawan. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Carassius auratus mampu beradaptasi dengan suhu rendah. Mereka tergolong sebagai spesies ikan yang memiliki umur yang sangat panjang hingga mencapai umur 20–30 tahun. Di beberapa negara, ikan mas koki dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Biasanya, ikan ini ditemukan di daerah sekitaran danau ataupun sungai. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan juga bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Ikan mas koki senang memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Mereka juga tak segan untuk memakan kacang polong, cacing dara, udang air asin, dan sayuran hijau. Di sisi lain, ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan selama 2–3 hari. Sehingga memelihara ikan mas koki dapat juga melatih untuk mengembangbiakannya. Kedua, ikan pleti. Dari segi fisik, pleti memiliki perawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Mereka terkenal lucu karena pergerakannya yang tidak bisa diam saat dipelihara. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar, meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Ikan pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Ikan pleti adalah ikan bergerombol dengan panjangnya sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan dengan nama latin Scyphoporus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8–12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Pleti dewasa adalah mereka yang berusia setidaknya 4 hingga 6 bulan. Ikan pleti memiliki masa kehamilan 1 hingga 1,5 bulan. Dalam sekali melahirkan, pleti betina mampu menghasilkan 20–80 anakan pleti. Ikan cantik yang satu ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kebanyakan ikan pleti memiliki warna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies.
Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium akan siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal untuk pleti antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Mereka harus dirawat dengan penuh perhatian. Untuk mencegah penyakit, ganti sekitar 20% air setiap minggunya. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Ketiga, ikan cupang. Siapa yang tak mengenal jenis ikan yang satu ini? Semua orang akan familiar dengan ikan yang terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah. Mereka mampu hidup bahkan dengan kadar oksigen yang rendah. Karena hal inilah, cupang mampu ditempatkan bahkan di dalam botol kaca sekalipun. Cupang memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari famili Ospronemidae. Populasi cupang paling besar berada di daerah Asia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Cupang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Cupang hias inilah yang kebanyakan dipelihara orang karena bentuknya yang lucu dan juga indah. Sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis, di antaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Gerakan ikan cupang terkenal anggun, tapi juga terlihat lebih sangar. Cupang digambarkan memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Agar warna dan kesehatan ikan lebih terjaga, ada baiknya untuk memberi ikan cupang makanan berupa jentik nyamuk dan kutu air secukupnya. Selain itu, pelet dan udang dapat menjadi opsi selingan bagi makanan ikan cupang. Ikan cupang berkembang biak dengan cara hamil lalu bertelur. Ciri yang menonjol saat ikan cupang hamil adalah adanya garis putih dan titik putih yang terlihat pada bagian perut. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Di sisi lain, ikan cupang perlu dijemur 15-30 menit. Aktivitas ini bertujuan agar ikan cupang lebih fresh sekaligus membunuh bakteri dan jamur yang ada di kulit dan juga wadahnya. Chinese Algae Eater. Chinese Algae Eater terkenal sebagai ikan unik dan pembersih tangki yang paling direkomendasikan dari semua pemakan alga air tawar. Mereka akan terlihat sangat lucu saat ditempatkan di dalam tangki yang berdekorasi, lalu bergerak mencari makanan yang menempel di dalam akuarium. Mereka memiliki organ khusus yang berbentuk 2 cabang untuk memaksa air melintasi insang mereka, yaitu untuk membantu pernapasan. Ikan CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat di sepanjang sisi tubuh mereka menjadi garis gelap yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik. Mereka biasanya menunjukkan warna terbaik ketika disimpan di akuarium dengan tanaman hidup, kayu apung, dan berbagai kondisi untuk pertumbuhan alga. Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, karakteristik ikan CAE mulai berubah menjadi teritorial dan mengubah pola makannya. Chinese Algae Eater sangat direkomendasikan untuk tangki kecil.
Chinese algae eater menyandang nama ilmiah Grynocoelus aimonieri dan masuk ke dalam ikan air tawar dari keluarga Gyrinocoelidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti honeysucker dan sucking lodge. Secara umum, Chinese algae eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk sungai. Mereka juga diketahui sering berpetualang saat banjir dan aliran sungai yang deras. Uniknya lagi, mereka memiliki distribusi yang terbatas di Cina. Ikan CAE lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui Thailand, Laos, dan Vietnam. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama lain, termasuk Siamese algae eater, Indian algae eater, atau hanya algae eater. Dari segi fisik, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di bagian kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang berfungsi untuk menempel ke permukaan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese algae eater umumnya tergolong ikan yang damai dan dapat beradaptasi dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah ikan yang tergolong penyendiri alami. Mereka cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies mereka sendiri. Kelima, ikan moli. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli tergolong spesies ikan dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Selain dikenal sebagai ikan pembersih yang efektif, moli juga tergolong sebagai ikan live bearer. Ikan moli diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Ada shortfin moli atau moli sirip pendek, kemudian saifin moli atau sirip panjang, dan yang terakhir liretal moli atau moli ekor cagak. Ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, moli bisa tinggal pada suhu 25 derajat sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Golongan ikan Poecilia memiliki karakter morfologi yang berbeda-beda. Moli dikenali mampu beradaptasi di berbagai tipe air tawar, air asin, dan payau dengan suhu keasaman yang berbeda-beda. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki tubuh yang bundar dan perut yang buncit. Ciri inilah yang membedakan ikan moli dengan jenis ikan lainnya. Moli dewasa adalah mereka yang berumur sekitar 4-5 bulan. Mereka terkenal akan keaktifannya di dalam tank aquascape maupun akuarium. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Ada baiknya untuk melakukan pergantian air selama 2 atau 3 minggu sekali. Hal ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan moli, seperti ikan kleti, gapi, dan beberapa jenis ikan hias kecil lainnya. Keenam, ikan koi. Ikan koi mendapat julukan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Ikan koi tergolong ikan yang lucu dan sangat friendly. Mereka akan merasa dekat jika diberi makan secara langsung. Ikan koi seringkali dikembangbiakkan dan dipelihara di dalam akuarium, di rumah makan, kolam di halaman rumah, atau yang sedang viral di selokan rumah. Pada dasarnya, ikan koi memiliki 3 warna kulit dasar, yaitu putih susu, kuning, merah, dan juga jingga. Kombinasi ketiga warna itu juga dapat membentuk koi yang berbeda setiap jenisnya.
Ikan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya dan mereka bisa mentolerir berbagai macam suhu. Ikan koi pertama kali dikenal pada dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura yaitu Jepang. Jepang masih menjadi negara nomor 1 yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Namun, banyak yang berpendapat bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan Cina. Koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan hias kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan hewan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Jadi tak heran jika koi selalu hidup berkelompok. Dari beberapa hasil perkembangbiakan yang dilakukan di seluruh dunia, ikan yang masih berkerabat dengan ikan mas ini dibedakan berdasarkan dari warna kulitnya. Di antaranya koi hiutsuri, koi kiutsuri, kohaku koi, koi sowasansoku, koi akabeko, dan koi tanchokujaku. Soal penyakit, ikan koi bisa menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas. Koi akan menunjukkan gelagat yang tak biasa, seperti pola berenang yang aneh, kurus, atau nafsu makan berkurang. Garam ikan, obat antiparasit ikan, dan antibakteri seperti Elbayo adalah solusi untuk mengatasi penyakit bagi ikan koi. Ketujuh, killifish. Killifish adalah anggota ordo Cyprinodontiformes, family Cyprinodontidae, sebagai kelompok ikan yang bergigi dan juga bertelur. Kebanyakan spesies killifish adalah genus Notobranchius atau Apiosemion. Killifish diambil dari bahasa Belanda yang berarti steamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran killifish relatif kecil, yaitu berukuran 2,5 sampai 5 cm. Namun ada juga yang mencapai 15 cm. Hampir semua iklim air hangat di dunia memiliki spesies killifish. Ikan killifish tersebar sangat luas dari Amerika Serikat melalui Amerika Tengah hingga Amerika Selatan ke Argentina. Mereka juga ditemukan menyebar dari sebagian besar Afrika, Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Asia termasuk Jepang. Di alam liar, killifish tinggal di kawasan hutan hujan tropis, di mana mereka tinggal di kolam, rawa, dan juga sungai. Ada juga killifish hidup di hutan lebat yang menyaring air dari matahari sehingga ikan ini lebih menyukai suhu 20 sampai 23 derajat Celcius dengan pencahayaan yang rendah. Uniknya, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Ikan killifish jantan lebih berwarna ketimbang betina. Ikan killifish ini memiliki karakter ganas dan juga agresif. Hal itu tak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killifish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan lain. Umur ideal untuk perkawinan killifish saat berusia 1,5 hingga 2 bulan. Pejantan akan mengejar betina untuk kawin, selanjutnya betina akan melepaskan telur untuk dibuahi pejantan. Dalam sekali proses pemijahan, killifish mampu menghasilkan 5 sampai 30 bibit anakan killifish. Killifish juga dikenal sebagai predator. Ikan ini akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Killifish membutuhkan pakan yang mengandung protein untuk tumbuh. Namun, tak jarang beberapa killifish dewasa memakan ikan kecil, kutu air, cacing sutra, bloodworm, dan serangga. Penyakit yang sering menyerang ikan kili adalah white spot, velvet, fin rot, dan dropsy. Sama seperti biasanya, menjaga kualitas air dan kebersihan adalah cara jitu untuk pencegahan penyakit bagi ikan ini. Kedelapan, ikan diskus.
Ikan diskus memiliki nama latin Sympisodon, yang merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari sungai Amazon di Brazil. Ikan diskus pertama kali dijelaskan oleh Dr. Johann Jacob Haeckel Discus. Pada tahun 1840, beliau menjelaskan tentang temuannya dari spesies Sympisodon yang berarti memiliki gigi di tengah-tengah rahang. Ikan hias ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan Raja Ikan Hias Air Tawar dan masuk ke dalam jenis ikan yang suka kedamaian. Tampilannya yang sangat cantik dengan berbagai jenis corak warna, anggun, karismatik, dan bentuk tubuh yang tidak biasa. Karena termasuk ikan damai, diskus tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. Secara fisik, ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipi dengan ukuran tubuh 20-25 cm bergantung pada jenisnya. Diskus termasuk ke dalam ikan hias yang berumur panjang. Mereka adalah ikan yang setia terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya. Suhu akuarium yang ideal untuk ikan diskus adalah 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dengan pH sekitar 6,5 sampai dengan 8. Ikan diskus terbiasa memakan makanan hidup seperti cacing beku, udang, sayuran, dan multivitamin. Beri mereka makanan secukupnya dan jangan ada sisa. Sisa makanan bisa menjadi amoniak atau racun yang menyebabkan penyakit. Jika sampai ada ikan diskus yang terkena parasit, karantina terlebih dulu dan pisahkan dari ikan yang lainnya. Gunakan obat antibakteri untuk mendesinfeksi akuarium dan membunuh semua bakteri. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang lucu untuk akuarium. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.